Oke, maybe can we start ya. Jadi kita cuma mau buka sampai 1 jam aja karena memang dari pengalaman ya aku sih udah sering banget nih ngeliatin join grup Clubhouse dan mereka benar-benar tahan 2 jam, 3 jam, 4 jam tuh ngobrol. Dan ya dari title-nya apa yang diobrolin tuh jam ketiga tuh nggak mungkin sama dong dengan apa yang title atau topiknya. Iya, pasti udah melebar ke tempat lain. Itu yang nggak tahu ya. Itulah bedanya orang Indonesia sama orang luar. Kalau podcast luar, dia nggak akan jauh-jauh dari topik. Betul. Dia bahas topik, moderatornya bahas opininya dia, terus moderator sampai lagi opininya dia, speaker opini dia, habis itu dia undang speaker lain. Itu Clubhouse tuh harusnya begitu. Tapi kalau Indonesia, wah, hidup orang langsung ditanya-tanyain. Iya. Kita harapnya benar-benar kita bisa ada topik sih dan bicara seputar itu. Dan kadang-kadang memang tugasnya para moderator yang harusnya bisa cut. Kalau orang barat ya, tipikalnya kan bukan tipe-tipe yang seperti Indonesia gitu kan. Mereka tuh nggak takut sakit hati gitu loh. Dan mereka kalau saatnya udah at the time mereka harus cut orang, dia harus cut gitu. Dan nggak peduli. Iya, kalau orang Indo kadang suka baper gitu kan jadinya. Terus kayak iya baper kayak gue mau dikat gitu. Iya. jadi masuk ke Hani. Yang nyebelin. Hello Brenda. Hello another Felicia. Welcome. Oke, yuk. Jadi kita coba start aja dulu. Ini pertanyaannya gampang nih, soal currency. Jadi artinya kan namanya currency itu adalah sesuatu atau hal-hal mata uang ya. Kalau di kita ini yang kita kumpulkan. Jadi end of the day yang kita cari, yang kita kumpulin budi-budinya, yang kita selalu tuju ke sana gitu. Udah jadi kiblatnya seluruh orang. Nah, tapi sayangnya kita tahu kiblatnya orang tuh beda-beda walaupun currency-nya sama, misalnya kita rupiah ataupun US dollar atau Singapore dollar atau Australian dollar, tapi setiap orang tuh nggak setiap saat mencari uang gitu. Dan mereka nggak selalu benar-benar fokusnya tuh nyari duit, ngejar kekayaan tuh enggak. Nah, ini yang kita mau coba diskusi bareng. Sorry sambil. Nah, apa soal currency kita? Jadi emang pertanyaannya lebih simpelnya, hidup tuh cari apa sih? Sampai titik di mana kita tuh benar-benar puas, oke, that's it, my life is done, I don't seek anything else gitu. Nah, mungkin sebelum gue jawab dan kita kasih listener juga, boleh kita coba dari Felix atau Feli, moderatornya, baru kita ke yang lain. Apa yang kalian cari? Iya. Mungkin juga boleh dijelasin dulu ya, backgroundnya apa, sekarang gimana. Kalau gue sendiri umur 27 tahun ya, basically udah hampir middle age, tapi I don't care gitu kan. Jiwanya masih tetap sama, playfulnya masih tetap seperti anak kecil. Kalau ke pantai juga lari-lari tetap sama. Basically benar-benar kemarin tuh jadi nggak umurnya nggak seperti hampir 30 atau ke atas nih. Dan sekarang gue tinggal di Indonesia. Gue cuma bikin Clubhouse ini ya for fun aja ngobrol gitu. Karena gue basically juga suka dengerin opini orang, dengerin pembelajaran orang. Nah, gimana menurut Felix dan Feli sebagai kakak adik? Salah satu dulu. Yeah, anything. Alright. Yeah. That me got on Joe's on. Alright, hello guys, my name is Felix. I'm 21 years old. I've lived in Sydney for the past 3 years. I'm renewable energy engineering. Everything related to renewable energy. And yeah, gue juga suka exchange discussion, exchange ideas, to like open my mind. Karena sometimes kita ketemu mental block and we couldn't think apa yang the other side, apa yang jadi kontra. Yeah, it's nice to hear what other people say. And then, ini langsung jawab aja atau gimana nih? Atau Beli mau introduce yourself? Lu jawab dulu. Iya, jawab aja dulu. Right, Ini perlu banget.
hidup nyari apa. Ya, betul. Well, it's kind of hard to be honest. Nah, bener kan? Susah kan? Yeah, this is not the kind of question that you could answer right away. Because honestly, I've been living for like from my whole life untuk nyari jawaban ini gitu. Karena ya pilih satu itu merupakan komitmen yang we couldn't really commit. Misalnya kalau misalnya kita commit ke money, ya I will really forget everything else kan. Kayak untuk pilih satu itu susah banget. And then apa ya? Kalau pilih satu kita bakal takut nyesel kan? Kita bakal takut nyesel bahwa kita realize that it's just not what I want. Terus mungkin pas kita udah sadar the point where everything's too late to realize that it's really hard for us to answer this. But yeah, like to be honest, I reached the lowest point of my life years ago, and yeah, tadi Mario bilang, where's the point where your life is done? Yes. Personally, for me, my life is done. Like I don't know what I should do anymore, and yeah, hidup kayak cuman ya, well, let's go, let's see where it goes, and do my best aja gitu. Well, I think that's for me. Jadi apa Lik? Your soul currency Lik, harus ada jawaban nih, spesifiknya apa nih? Sudah jawaban nih. Okay, maybe candidates yang I think trouble to be right now is like currency. Wisdom sih. Wisdom. Yeah, wisdom, because it's nice to understand a lot of things in the world. Karena ya, it's all boiled down to understanding of the world kan. Kita kayak realization of something, an insight that we haven't really learned before. Dan itu menjadi sesuatu yang kayak aha moment banget. And it feels really good when you reach that aha moments. Oke. Cool answer. Nah, mungkin mumpung gue ingat juga. Nah, kita pada saat pilih salah satu, kalau misalnya kita pilih money ya, dan seperti kata Felix bilang, kalau misalnya at the end of the day kita tiba-tiba nyesal atau kita tiba-tiba sadar pilihan kita salah, itu harus diingat juga bahwa ngumpulin money atau ngumpulin satu spesifik hal itu bukan waktu yang singkat loh. At least takes 20 tahun, 15 tahun, 10 tahun komitmen untuk nyampe hal tersebut. Dan ketika kita sadar pilihan kita salah, nah itu adalah saat dimana ya lu udah ngebuang 10 tahun atau sampai 20 tahun. Dan itu memang harus dipikirin baik-baik dulu mumpung sampai sekarang. Makanya kita harus capai, benar kata Felix sih, memang mumpung umurnya muda ya, masih muda banget ini Felix, capailah wisdom dulu. Habis itu kita baru tahu kita mau kemana dan pilihan kita emang tepat. Jadi yang penting memang kita tahu money itu benar atau enggak sih dikumpulin, apa money benar-benar harus jadi tujuan hidup kita. Oke, mungkin Feli dulu kali ya, habis itu kita baru nanti ke listener. Oke. Ini nama gue Feli. Gue udah, ini tahun kelima gue di Singapura. Jadi gue sekolah di Singapura, habis itu gue sekarang kerja di Singapura sebagai interior designer. Oke. For my soul currency, right? Lebih kayak sama sih, gue setuju sama yang tadi dibicarain. Nggak bisa tuh kita punya satu tujuan hidup yang gue mau ini gitu. Karena untuk misalkan kamu udah mencapai itu, kamu udah dapet itu, terus and then what gitu loh. Apakah kamu akan kayak diem aja atau kayak tetap berkembang atau gimana? Jadi buat gue sendiri itu lebih kayak apa ya, enjoy aja sih, lebih kayak enjoy aja. Kayak hidup tuh cuma sekali kan, jadi tuh kita nggak bisa kayak nggak bisa kayak undo. Jadi lebih kayak dijalanin aja. Dan menurut aku yang terpenting itu kayak yang mungkin bisa dibilang masalah solusi, yaitu acceptance and the power of letting go. Kayak dalam hidup ini itu kita harus berani untuk accept apa yang terjadi dalam hidup kita, yang kayak accept diri kita sendiri apa adanya. Karena banyak kasus yang kita sendiri tuh kayak in denial gitu, kayak kita nggak
nggak mau menerima kenyataan ini, dan akhirnya kita malah kayak aja, padahal tuh it's okay to accept gitu loh, karena kita kan cuma manusia, kita nggak bisa sempurna gitu. Dan the power of letting go, ya udah kalau udah terjadi ya udah tinggalin aja, kadang nggak ada what's the point of keep thinking about it gitu ya. Jadi dan semua hal di dunia itu kayak come and go kan, jadi kayak ya kita accept kalau udah waktunya let go, kita let go gitu. Gak ada yang permanen. Yap. Oke, mungkin mumpung ingat tadi sempat ada ucapan dari Feli ya tentang we only live once. Itu menurut Gary V dan menurut gue sendiri juga totally wrong. Yang benar adalah we live every day but we only die once. Nah, jadi harus ditekankan lagi bahwa ya memang kita hidup setiap hari gitu. Jadi memang kita harus enjoy setiap hari. Dan kita cuma mati sekali. Harus dibalik ya, we only live once. Ya enggak sih, kita hidup setiap hari. Nah, thank you Feli. Tergantung perspektifnya sih, tergantung perspektifnya kayak kamu lihatnya dari mana. Kalau kamu lihatnya kayak yang negatif, kayak oh gue cuma hidup sekali, oke gue mau ngapain aja terserah gue tanpa memikirkan resiko, itu salah. Gitu. Mungkin dari gue sharing sedikit aja tentang hidup cari apa atau what is your soul currency. Oke, sedikit sharing, gue punya YouTube channel. Di situ gue sempat state ada sebuah keinginan di YouTube channel itu adalah untuk mengajak orang-orang terdekat ya, termasuk para subscriber yang memang juga subscribe dan mau gue ajak jalan-jalan dalam artinya apa? Gue mau experience everything. Itu sih udah kelihatan dari soal currency gue. Itu ada di tujuan dari YouTube channel gue, dan tujuan dari hidup gue itu adalah gue pengen experience everything. Nah, experience everything itu artinya adalah gue mau ngerasain semuanya sesuatu, nggak cuma makanan, tapi gue mau ngerasain environment di negara-negara lain, misalnya Thailand seperti apa, Jepang seperti apa, terus hidup di alamnya seperti apa, menghirup oksigen di hutan seperti apa, jalan ke air terjun di tengah hutan di Jepang yang nggak diketahui itu suasananya, perasaannya seperti apa. Dan itu menurut gue tujuan hidup paling abadi gue adalah gue pengen mati pada saat gue jalan-jalan ke tempat baru itu. Jadi gue mau sampai umur 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun gue mau ngejalaninnya hal tersebut. Tujuan hidup adalah experience new things. Keliling dunia, orang nggak ada, gue yakin sampai sekarang, yang dia pakai waktu seluruh hidupnya untuk keliling dunia dan sudah ngerasain 100% experience yang ada di dunia itu, gue yakin nggak ada. Nah itu gue mau ngelakuin sampai itu, walaupun memang kelihatan jelas nggak akan tercapai, tapi ketika kita mati sambil ngelakuin hal yang kita mau, itu suatu pencapaian pasti. Nah tapi ya perlu diingat juga, dan kita juga nggak boleh bodoh ya, maksudnya adalah oke, kita punya satu soul currency, kita hidup menuju ke satu hal tersebut, tapi kita tahu itu nggak akan murah. Kalau Felix misalnya bilang gue mau wisdom, apakah itu bisa tercapai cuma kita dengan duduk diam meditasi? Enggak, menurut gue sih enggak. Kita perlu baca buku, kita perlu experience, kita perlu ngobrol dengan orang-orang hebat, dan itu nggak murah. Buku nggak murah, buku 200.000, 300.000, dan kalau langka ya bisa jutaan. Itu nggak murah. Tapi kita juga harus aware bahwa money itu bukan tujuan akhir hidup, dan nggak akan pernah tujuan akhir dari hidup seseorang. Bahkan orang yang paling kaya di dunia ini, dia capai ke titik tertingginya jadi orang terkaya, misalnya Elon Musk, dia nggak cari uang gitu loh. Soul currency-nya dia bukan uang, dia cuma pakai uang itu sebagai alat. Dan itu yang harus kita masing-masing aware, bahwa uang itu adalah fasilitas gitu. Dan kita juga harus tahu, jadi memang bener sih titik poin hidup kita tuh di mana, dan juga kita harus gunain otak kita juga untuk dapatin uang supaya kita bisa supply perjalanan kita mencapai soul currency. Hidup tuh cari apa? Dan kalau gua, jawabannya adalah cari new experience in everything.
Oke, mungkin kita coba bisa langsung move ya ke Rara. Gimana Rara? What is your soul currency? Habis itu kita juga undang yang lain. Silakan. Boleh ngobrol sama Iya, ngobrol. mungkin kenalin diri dulu kali ya. Iya, oke. Jadi gue Rara, gue umur gue sekarang mau masuk 23. Terus tinggal di Indonesia. Gue advokat muda, calon lawyer. Luar biasa. Jadi iya, kalau ngebahas soal currency, bener sih yang Kelly sama Felix juga udah sampein. Tadi juga panggilnya apa nih, Mario ya? Sorry. Jadi kalau misalnya soal currency, karena gue berkutat dengan dunia hukum yang gue ketemu dengan banyak orang yang punya problem, terutama di hukum, di bidang hukum, gue jadi kayak punya keinginan buat kalau sepanjang hidup gue tuh gue harus bisa untuk bantu sebanyak mungkin orang yang bisa gue bantu, gitu. Itu yang gue selalu ini sih ketika mulai kuliah, dari mulai kuliah gitu. Jadi apa yang gue cari dalam hidup adalah pasti gue akan cari uang kan, karena kalau lo mau nolongin sebanyak mungkin orang, lo nggak mungkin dengan nggak ada uang. Betul. Gitu, tapi ya pasti akan nyari gitu uang dan lain sebagainya gitu. Kalau masalah posisi mungkin kedudukan tertentu itu pasti akan jadi incaran gitu, karena tapi bukan untuk kayak mengenyangkan diri gue sendiri atau keluarga gue sendiri, tapi lebih ke karena gue pengen gain mimpi yang lebih besar. Gue pengen bantu, ya tadi yang gue bilang, bantu sebanyak mungkin orang yang bisa gue bantu. Dan itu sampai hari ini gue masih berusaha sih gimana caranya untuk bisa mencapai itu. Kalau sekarang gue baru sama temen gue juga, kita bikin ada organisasi di daerah Kamstol sini buat bantu-bantu. Cuman emang karena masih baru, jadi emang masih skala lingkupnya masih kecil gitu. Jadi emang masih berusaha untuk ngegedein itu juga, selain gue kerja lawyering gitu kan. Dan mungkin dalam hal gue mencoba untuk membantu orang lain itu kan gue berhadapan dengan, kadang kan ada manusia gitu yang ngebantu orang pasti ada pengen dapat balasan atau apa gitu kan. Nah itu yang mungkin gue harus belajar juga dalam hidup ini, bahwa ketika lo ngasih sesuatu ke orang lain, lo jangan pernah mengharap imbalan dari orang lain gitu, dan jangan punya ekspektasi apa-apa ke orang lain. Jadi kita kasih aja yang terbaik yang bisa kita kasih, kita nggak perlu ngebayangin ekspektasi, nggak usah punya ekspektasi kalau orang itu akan gimana ke kita gitu, bakal baik juga ke kita, balas baik atau apa gitu. Karena gue sepanjang gue sampai umur segini udah sering lah ngalamin istilahnya kita berusaha untuk baik ke orang tapi dibalasnya nggak sama gitu, dan yang ada malah jadi kecewa. Dan menurut gue itu sesuatu yang sebenarnya gue nggak perlu untuk ngerasa kecewa, karena yang penting adalah lu udah bisa kasih apa yang bisa lo kasih tanpa perlu lo nganggap balasan dari orang lain. Mungkin itu. Mungkin di luar topik sedikit ya, sambil ngobrol juga. What is the main problem in law? Ya law itu root problemnya itu apa sih? Itu yang gue mau coba tahu. Apakah karena ego, ataukah karena uang, ataukah karena kekurangan uang? Itu apa sih sebenarnya at the end of the day itu root problemnya itu apa? Kalau bisa di dunia law. Pengen tahu aja. Jadi ya bisa dari macam-macam. Gue kebetulan waktu kuliah lebih sering bantunya itu di case tentang kekerasan seksual, dan udah jelas yang jadi permasalahannya adalah di Indonesia misalnya ada kasus pemerkosaan dan lain sebagainya, selalu yang dipersalahkan itu kan korbannya. Pasti dibilang makanya jangan keluar malam, makanya jangan pakai baju kebuka, kan yang kayak gitu-gitu. Jadi emang kadang bisa beda-beda sih. Ada yang kalau misalnya mungkin kasusnya tentang pencurian, mungkin rootnya dari kesenjangan
kesenjangan di peradilan, dalam artian ketika koruptor mungkin hukumannya nggak akan seberat orang yang nyuri sendal atau orang yang nyuri coklat kayak gitu. Kalau misalnya untuk kasus kekerasan seksual biasanya victim blaming di Indonesia ini keras sekeji itu gitu. Bahkan kemarin tuh baru aja ada salah satu menteri yang ngasih contoh salah satu bentuk restoratif justice itu korban perkosaan, yang katanya kalau misalnya lo jadi korban perkosaan lo nggak usah ngelapor pelakunya, tapi ya udah lo selesaikan itu secara kekeluargaan aja. Hal-hal yang kayak gitu, dan kadang kan orang-orang mungkin nggak punya ilmu yang cukup tentang hukum ini dan mereka nggak tahu hak mereka apa, padahal sebenarnya itu sesuatu yang hak mereka yang udah direnggut gitu kan, dan harusnya mereka bisa fight back untuk itu. Jadi kurangnya edukasi juga lah untuk mereka itu ya. Edukasi, ya. Itu menterinya siapa ya, kok agak make sense gitu. Ada di ada sempat ngomong di acaranya POM, dia sempat ngomong, dia kasih contoh bahwa kasus untuk restoratif justice salah satu kasus yang bisa dipakai itu kasus pemerkosaan. Gila itu kalau misalnya imagine ya, kita punya kekuatan yang sangat besar sampai levelnya menteri, terus menteri ngomong kayak gitu, lo bayangin ya Indonesia tuh kiblatnya tuh antara emang nggak mau tahu dan juga dia nggak mau repot gitu. Kacau sih, kacau banget. Jadi ya. Oke. Jadi Rara tadi apa ininya, soal currency-nya mau helping people ya? Iya. Gimana, ada feedback dari Felix? Silakan. Oh ya, menterinya Mahfud MD ya? Iya, betul. Cukup krusial ya itu di bidang bola World Cup. Ya maka dari itu bingung nggak sih? Right, ya Indonesia makin aneh sepertinya. Nah, gue ada tambahan untuk kan lu bilang mau membantu orang sebisa yang lo mau gitu kan. Cuman kadang tuh emang ada orang yang udah dibantu tapi malah jadinya rese. Nah itu tuh, dan gue tahu lu tuh kan lu teman gue ya, gue tuh tahu lu orangnya suka pikiran gitu loh kayak gini sama sekali ini. Benar. Jadi menurut gue ini menurut gue aja ya, lu ngebantu bisa, tapi lu cuma bisa ngebantu until a certain point. Jadi lu gak bisa paksain untuk ngebantu sampai gimana nya gitu. Benar, makanya mungkin gue juga akan bisa ngebantu di bidang gue. Ketika gue sekolahnya hukum, ya mungkin gue hanya akan bisa membantu orang untuk perkara-perkara yang terkait ini, gitu, terkait hukum. Apalagi dengan gue yang rencananya profesionally gue akan pergi jadi advokat, jadi lawyer, ya mungkin gue cuma bisa ngebantu sejauh itu, gitu. Karena gue ngerasa kayak semua orang kalau ngebantu juga emang nggak bisa yang benar-benar semuanya dibantu, pasti ada limitnya kan. Jadi ya gue melimit. Dan oke, mantap. nambahin juga ya untuk soal membantu. Iya. Kalau bantu-membantu itu kadang-kadang ada pro kontranya. Misalnya kita ngomongin, kalau gue kan punya komitmen juga dalam diri, sharing sedikit. Nah itu tuh gue juga mau membantu orang dengan cara membantu secara economically ya. Kayak misalnya donasi bulanan, terus juga benar-benar sisihin uang kita sebagian besar misalnya ya, untuk orang-orang sekitar atau untuk membantu ekonomi Indonesia. Tapi setelah gue mulai aware terhadap finansial, terus juga aware terhadap kebutuhan hidup, investasi dan segala macam, di titik ini gue udah mulai sadar bahwa kekuatan kita untuk membantu seseorang itu kita dilimit oleh kekuatan ekonomi kita dan kondisi kita sekarang. Nah pertanyaannya adalah, lu mau bantu saat sekarang pada saat kita nggak punya apa-apa dan itu akan menghambat pertumbuhan kita, atau kita membantu orangnya itu nanti aja, kita simpan dulu kekuatan kita, jadi kita tumbuhnya lebih cepat. Pada saat at one point of time kita bisa bantu lebih banyak orang sekaligus, kita bantu daripada kita bantu cuma bisa satu-satu.
pada saat di depan nanti misalnya 10 tahun investasi udah besar, power kita, influence kita udah lebih besar, kita bisa bantu ribuan orang. Nah, menurut kalian gimana tuh? Setuju atau nggak setuju? Gue nggak setuju sih, kayak for me to help people it comes with risk gitu. Jadi kayak I don't think you should limit yourself, tapi at the end you have to understand the risk that you terima gitu when you help those people. And then in terms of helping now versus later, itu kesana kayak pilih kasih. Kalau misalnya kita we don't help anyone at this point, and then dengan harapan bahwa kita bakal sukses nanti. Well, semoga sukses, but we don't know the future kan. Kita baru help later. Dan help tuh nggak cuma soal ekonomi ya. I think there are a lot of people yang terbantu bahkan nggak usah dikasih duit gitu. Kayak fortunately terus kayak hari ini ada teman lama gue yang cerita gue bahwa I did something in her life dan dia terbantu dengan itu. Jujur aja, gue bahkan nggak tahu gue ngapain dan it helped first. Jadi kayak jangan limit yourself and help people with kayak only money gitu. Sometimes social interaction itu juga penting banget buat kehidupan kita. Ya, mental support gitu juga ya. Nah, iya betul. Iya. Setuju. Nah, sorry juga tadi kurang klarifikasi ya, emang tujuan gue untuk donasi itu ya memang sebatas financial sih, tapi nggak apa-apa. Kalau misalnya untuk mental support ataupun untuk yang secara basic kita bisa lakukan sampingan dan sesuai dengan kebutuhan orang-orang terdekat, itu gue kasih lah. Thank you kali. Ya, nggak apa-apa. Soalnya kan Feli gimana? karena juga membantu orang kan ada di banyak bidang kan. Betul. Dan soal bantuan besar kecil, I don't think money matters that much gitu. It matters. Tapi kita sumbang dikit aja. Tapi kalau misalnya kita bisa pengaruhin orang lain gitu, misalnya gua aja sumbang masa lu enggak. I think that help kebaikan yang we did. Jadi even though it's small, as long as you bisa kasih influence ke people around you, that's great. That's right. Yang penting itu ini ya, trigger chain of reaction ya. Jadi benar-benar kadang kita mempengaruhi satu orang yang tepat aja itu dia bisa mengubah dunia juga, walaupun pada saat akhirnya bukan kita yang mengubah dunia, nggak masalah sih. Mungkin ada yang mau sharing juga, please join as a speaker. What is your soul currency? Hidup cari apa? Brenda, Elena, Cing. Welcome, baru join. Silakan raise hand atau gue undang semuanya deh sekaligus. Kok kabur? Temennya siapa tuh tadi, Elena? Yuk. My friend. Pas mau diundang Ini English speaker atau Indonesia juga? No, Indonesia. High school friend. Ini mana lo, ada yang mau join? Ayo dong. Hidup cari apa sih? Kalau Felix cari wisdom, kalau Feli tadi itu let it flow ya, bener ya? Ready to accept everything ya, life. Yep. So, kalau Rara itu hidup mau membantu sesama terus menerus. Gimana nih dari Brenda, Cing, Elena? What is your soul currency? Sharing aja nggak apa-apa sambil ngobrol, ataupun mau ngobrol ngelantur sedikit, it's no problem. Gue kayaknya udah mulai invite tapi belum ada yang join ya. Ini kayaknya Clubhouse. Atau kita mau ngomongin resikonya? Apa? Ya, resiko if kita nggak nyampe poin yang kita mau gitu. Iya, ini sih udah 30 menit sih. Exactly, nggak apa-apa. Kita extend dulu sedikit bentar. Lagi juga ini Clubhouse ya, dari seminggu lalu tuh ini banget sih, membludak. Kayaknya server mereka udah nggak kuat deh. Kemarin exactly proses benar-benar tuh nggak ada loading sama sekali. Lobby Clubhouse roomnya tuh ngaco. Aduh, tapi ini masih tidak termasuk berarti ya kali ini. Iya. Ini orang-orang pada online nggak ya?
Cincing mau ngomong nggak? Cincin, kalian kenal harusnya Feli sama Feli. Cincin. Iya. I think Tadi apart from saying everything else, pas Rara ngomongin hukum, gue mau nanya apa lagi ya? Lupa deh. Gue coba invite orang luar lagi deh. ya ngomong-ngomong di Jakarta nih banjir. Wah, banjir Lex dari kemarin. Iya, banyak. Bintaro bahkan banjir. Bintaro banjir, Oke, interesting. Serpong banjir, Alsut, bayangin Alsut. Kayaknya Alsut banjir juga deh. Ada beberapa spot. Oh iya. Gila, Untung gue di Singapura. beli rumah miliaran banjir aku. Parah sih. Berapa kalian salah hujan? Nah, kalau dihukum gimana tuh kira-kira, kayak kalau di luar negeri ya? Kayak gini-gini kan dituntut gitu. Rakyat bisa nuntut pemerintah. Dan bisa ganti rugi, malah emang benar-benar harus ganti rugi kan kalau misalnya di luar sana kan benar-benar justifikasinya mereka punya waktu mereka berharga, kalau misalnya terhambat dikit ataupun properti mereka damage ataupun mereka merasa dirugikan kayak US misalnya, itu langsung bisa tuntut tuh pemerintah. Kalau di sini Walaupun itu dalam maksudnya kayak bencana alam gitu ya. iya bisa, bahkan ya di Singapura kalau nggak salah ada Ferrari rider lah, pokoknya pengendara Ferrari dia nabrak lubang. Mungkin Singapura, gue nggak tahu di Singapura jalanan lubang tuh masih ada atau enggak. Dia bisa langsung nuntut pemerintah gitu, mobilnya rusak benar-benar hancur, tapi pada saat mereka berhasil dapat tuntutannya, maksudnya dapat ganti rugi dari pemerintah tuh uangnya didonasiin gitu. Nah di sini gue nggak yakin deh kita bisa menang. Di Singapura jarang sih ada lubang. Kayak kemarin bulan Desember kan hujan terus tuh. Baru deh jalanannya mulai dia kayak agak lubang dikit gitu. Tapi cepat banget diperbaiki, ya sudah nggak ada lagi. Di Indonesia gimana kira-kira? Hal-hal sepele kayak gitu harusnya bisa sih. Sebenarnya kalau kayak gitu tuh mungkin bisa ya diajuin, tapi kemungkinan buat menangnya kayaknya agak susah ya. Karena kadang pemerintah kan ini kan lebih ke pemerintah daerahnya. Kayak kalau misalnya di Jakarta kan Jakarta yang baik wali kotanya, gubernurnya gitu kan. Karena kan udah dapat delegasi dari pusat. Nah itu kadang mereka kurang, nggak semuanya bisa langsung cekatan gitu untuk nanggapin yang kayak gitu-gitu, jalan berlubang atau banjir atau macet atau apa tuh kurang gitu kalau di sini. Tapi untuk bisa mengajukan atau enggak bisa aja sebenarnya. Perkaranya menang atau enggak itu yang salah satunya juga karena pemerintah nggak ada duit juga kali ya. Itu kalau bilang nggak ada duit harusnya ada sih, Vel. Sudah nggak ada duit buat ada, cuman cover begini. Alokasinya mungkin yang antara emang nggak rata atau gimana kita nggak tahu kan. Betul. Ini juga ada pengaruhnya sama sistem politik kita kan. Kita ada yudikatif and then executive. Kalau in this terms nanti kita menggunakan yudikatif untuk executive, dan I think in our political system executive dan yudikatifnya juga temenan gitu. Jadi ya siapa yang mau nuntut temennya sendiri kan? Karena sistemnya kan check and balance kan. Betul. Mereka cuma saling cross-check aja. Dan hakim, in US dan Australia yang nentuin hukuman kan rakyat biasa, kayak mereka yang dipanggil ke rapatnya. But in Indonesia hakimnya, jadi I think it's hard. It will be really hard. Oke, mungkin karena belum ada yang mau speak up, tapi nggak apa-apa. Kita sudahi aja kali ya, udah 25 menit sih. Tapi menurut gue eye opening juga sesi ini. Thank you, bisa belajar hukum
juga. Thank you juga dapat feedback dari Feli dan Felix. Ya, Thank you. Money in Thank you. vehicle ya. Dan jadikan itu sebagai titik poin kita lah. Ada tambahan mungkin? Tutup silakan Felix for your podcast. Hah? Oh nggak usah sih. Yakin. Promosi dong. Aduh. Well, okay. Gue punya I have a podcast namanya Belajar Resah. Well, it's mainly about my keresahan dan semua hal-hal yang mempermasalahkan semuanya. Kayak misalnya orang ulang tahun di Instagram, kenapa harus upload story? Gue nggak ngerti. Why? Like this It's obvious. Yeah. They want to receive ucapan. Selamat. Iya. Well, itu dia sebenarnya aneh banget kan. Masa, teman gue ulang tahun, mari kita ucapkan ulang tahun ke dia gitu. It's really weird. Iya sih, weird sih. Up to that point. Oke. Thank you semuanya, Brenda dan Elena juga sebagai listener. Rara, thank you banget udah sharing juga, very knowledgeable. Semoga kita bisa bikin lagi nih next occasion. Ya, mungkin topiknya beda-beda lagi. Mungkin kayak pengalaman hidup di luar negeri. Ini teman pokoknya nih yang di Jepang nggak join, nggak apa-apa lah kalau dia join sih kita bisa 1,5 jam ya. Iya, kan asik tuh, bisa beda-beda negara, beda-bedanya apa, kayak hal-hal yang kita nggak tahu, terus eye opening lah. Terus harusnya kita hadirin speaker yang kayak have a lot of different view than us. Kayak I have a friend yang dia literally just for money for his life. Ya, he shouldn't been here, tapi ya okay. Kayak interesting banget gitu loh, kayak untuk benar-benar tahu kayak what's on his mind, kenapa dia ngejar uang. Mungkin dia punya ini kali ya, dia punya tujuan hidup yang berbeda. Harus dibeli dengan millions. Mungkin dia mau ke Mars. Probably ya. Mars. Oke. Udah ya, thank you semuanya. Thank you. Kalian. Thank you. Follow. Bye bye. See you next. Bye. Nice day guys.